kesempatan pagi hari ini kepada setiap kita semua. Ya, jikalau saudara terberkati tentunya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, saudara, dalam setiap hidup kita semua, kita mau belajar menghadapi orang yang menyakiti. Atau Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara pernah terhianati dalam setiap hidup saudara. Atau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kita semua saudara pernah menghadapi orang yang menyakiti. Kita pernah mengalami pengkhianatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara pernah dikhianati oleh sahabat, rekan kerja, ya Bapak Ibu Saudari, karyawan dalam hidup saudara, atau mungkin pasangan dalam kehidupan kita semua. Saudara, tetapi kita belajar dari Yusuf. Yusuf adalah bukti bahwa apa yang direncanakan, ya Bapak Ibu Saudari, oleh orang, ya untuk berbuat jahat terhadap kehidupannya Bapak Ibu Saudari, tetapi Tuhan dapat merajut Bapak Ibu Saudari dalam kehidupan Yusuf. Tuhan dapat memakai untuk kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, inilah Bapak Ibu Saudari yang akan kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, menanglah atas kepahitan. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika mungkin sahabatmu berubah menjadi musuh, teman terdekatmu, saudari, itu berubah menjadi musuh kita semua. Dan kita belajar pagi hari ini lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sambil kita tap-tap layar ya, jikalau saudara terberkati dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saudara, pernahkah kita dalam setiap kehidupan kita semua merasakan sakitnya Bapak Ibu Saudari ditikam dari belakang? Pernah Bapak Ibu Saudari mengalami seperti itu dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara, kita merasakan sakit ketika ada yang ditikam dari belakang. Atau ternyata orang yang satu selimut dengan kita, Bapak Ibu Saudari, menikam kita. Ya, dalam setiap hidup kita semua. Mengkhianati kita. Saudara, itu rasanya seperti diberi makan buah yang manis dalam setiap hidup kita semua. Kita seperti diberi makan Bapak Ibu Saudari, sebuah atau buah yang manis di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ternyata dalamnya ada racun. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ketika kita makan manis, tapi Bapak Ibu Saudari, kok lama-kelamaan kok sakit di dalam tubuh kita? Ternyata ada racun di dalam buah itu. Saudara, dunia ini penuh dengan pengkhianatan. Kita itu bisa dikhianati Bapak Ibu Saudari oleh siapapun dalam kehidupan kita. Oleh sahabat karibmu yang mungkin bisa menyebarkan rahasia kita tanpa izin kita, Bapak Ibu Saudari, dia menyebarkan rahasia kita. Oleh rekan kerja Bapak Ibu Saudari, ya, mereka mengambil kredit atas setiap hasil kerja keras kita semua. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Oleh siapa lagi? Oleh keluarga kita sendiri. Saudara, yang memperlakukan kita seperti orang asing, yang bisa membuang kita juga di dalam setiap hidup kita semua. Atau mungkin saudara pernah dikhianati oleh pasangan hidup yang melanggar janji sucinya dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, pengkhianatan itu meninggalkan luka yang dalam kehidupan kita semua. Dan luka itu bernama kepahitan. Ya, luka itu bernama kepahitan. Bapak Ibu, kepahitan itu adalah racun bagi setiap jiwa yang membuat kita terjebak dalam masa lalu. Banyak orang yang kepahitan dan terjebak dalam masa lalu, nggak pernah move on, nggak mau move on di dalam setiap kehidupan mereka, karena mereka terjebak dalam setiap pikiran-pikiran masa lalu. Saudara, mereka mengalami kepahitan, dan itu saudara tentunya saudara karena adanya pengkhianatan dalam setiap hidup mereka. Tetapi firman Tuhan hari ini saudara membawa kabar baik. Ada jalan keluar dari kepahitan dalam setiap hidup saudara. Amin. Ada jalan keluar dari setiap kepahitan yang dialami oleh manusia di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita akan belajar dari seorang pemuda yang bernama Yusuf. Saudara, Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya sendiri. Saudara, kakak-kakak itu, abang-abangnya dia, koko-kokonya Yusuf itu, Bapak Ibu Saudari, seharusnya mereka adalah orang-orang yang melindungi Yusuf. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, dia malah dijual oleh kakak-kakaknya. Saudara,
Yusuf difitnah bahkan oleh istri Potifarnya, Bapak Ibu Saudari, orang yang seharusnya saudara mempercayai kehidupannya di dalam setiap kehidupan Yusuf, tetapi dia difitnah oleh istri Potifar. Bapak Ibu Saudari, rumah di mana dia dipercayakan oleh majikannya, tetapi ternyata majikannya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu memfitnah setiap kehidupannya. Padahal majikannya yang error, Bapak Ibu Saudari, tetapi saudara, Yusuf yang difitnah. Saudara, bahkan di dalam penjara, Bapak Ibu Saudari, ketika dia memberikan, ya Bapak Ibu Saudari, mimpi-mimpi dalam setiap kehidupannya, dia sudah menjadi orang yang terbaik dalam hidupnya, tetapi dia juga dilupakan oleh juru minuman. Ya, pada saat itu ada kawannya yang masih ada di dalam penjara, saudara, dan satu ketika kawannya ini, juru minuman ini keluar dari penjara, tapi itu pun dia dilupakan. Saudara, orang yang seharusnya mengingat jasanya tetapi melupakan kehidupan Yusuf. Tetapi di akhir kisahnya, Bapak Ibu Saudari, Yusuf ternyata tidak menjadi pahit. Walaupun hidupnya itu pahit, saudara, tetapi Yusuf tidak menjadi pahit dalam setiap hidupnya. Justru dia diberkati dan menjadi berkat. Mengapa hal ini terjadi dalam setiap kehidupannya, Bapak Ibu Saudari? Saudara, ini terjadi dalam setiap kehidupan Yusuf karena Yusuf melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia melihat tangan Tuhan di balik semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Dia melihat tangan Tuhan di balik semua perbuatan jahat manusia dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara, mari kita sama-sama belajar dari Kejadian 50 ayat 20. Kita buka ya Alkitab kita, Bapak Ibu Saudari, Kejadian 50 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kejadian 50 ayat 20. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, amin itu berarti saudara masih ada di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, masih ada di tempat saudara, masih ada di channel Pastor Neso. Ya, kalau saudara ketikkan amin Pastor, berarti saudara menyimak ya dalam setiap hidup saudara. Berikan respon ya Bapak Ibu Saudari. Karena Bapak Ibu Saudari, saya kan tidak tahu. Ya saudara, saya tidak bisa melihat setiap muka demi muka Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara merespon amin, saya tahu saudara masih ada di sana. Amin ya, amin Pak Pastor, amin Pak Pendeta, ya amin Pak Gembala, ya Bapak Ibu Saudari, siapapun saudara mau manggil saya, ya Bapak Ibu Saudari, amin Pak hamba Tuhan gitu ya. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, dalam hidup kita semua tidak terhindari ya, ini menjadi satu kenyataan dalam setiap hidup saudara, bahwa akan ada atau mungkin saudara akan pernah, atau mungkin saudara dan saya pernah mengalami pengkhianatan. Saudara, pengkhianatan itu tidak terhindarkan. Setiap kita, Bapak Ibu Saudari, mungkin akan mengalami pengkhianatan, dan itu tidak terhindarkan dalam hidup manusia. Ya, kalau saudara biasa suka nonton berita, Bapak Ibu Saudari, saudara lihat media sosial, ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian nanti istri menggerebek suaminya tidur sama wanita lain, suami juga menggerebek istrinya tidur dengan pria lain. Aduh Pak Bu, pusing dengan hal-hal seperti itu ya dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi itulah realitas yang terjadi. Ya, itulah yang dialami oleh kehidupan kita sebagai manusia. Saudara, pengkhianatan itu tidak terhindarkan. Saudara yang terkasih, pengkhianatan itu datang dari orang terdekat. Kalau kita belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ya, sampai dari ayat 12 sampai ayat 36 ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita melihat di sana pengkhianatan itu datang dari orang terdekat. Yusuf itu Bapak Ibu Saudari anak kesayangan dari bapaknya. Bapaknya siapa Bapak Ibu Saudari? Bapaknya adalah Yakub. Ya, Yusuf itu adalah anak kesayangan Yakub. Dia diberi jubah indah dalam setiap kehidupannya oleh bapaknya.
Tetapi Bapak Ibu Saudari, status istimewanya itu justru memicu iri, ya, iri hati kakak-kakaknya. Nah, kita juga belajar sebagai orang tua, kalau saudara punya anak, berikan kasih yang sama porsinya kepada setiap anak, ya. Jangan Bapak Ibu Saudari berikan ya status istimewa buat anak-anak saudara atau salah satu anak saudara. Ya, berikan kasih yang sama kepada setiap mereka semua, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi pada saat itu saudara Yakub, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dia memberikan status istimewa dalam setiap kehidupan Yusuf. Dan itu akhirnya memicu iri hati kakak-kakaknya pada saat itu. Saudara, mereka pada akhirnya membenci Yusuf. Ya, pada saat itu sebelum Yusuf menjadi raja, tentunya menjadi orang nomor 2 di Mesir maksud saya. Saudara, mereka membenci Yusuf karena mimpinya itu. Bapak Ibu, seringkali pengkhianatan terbesar itu tidak datang ya dari musuh di luar sana, dari orang-orang yang kita tidak kenal di sana, ya di luar rumah kita, Bapak Ibu Saudari. Saudara, seringkali pengkhianatan terbesar itu datang dari orang di dalam tenda kita sendiri, di dalam rumah kita sendiri. Bapak Ibu, seringkali pengkhianatan terbesar itu datangnya dari mana? Rumah kita sendiri, dari orang-orang terdekat kita sendiri. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudari, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, Mazmur 41. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bahkan sahabat karib saja yang mungkin saudara percayai, yang bisa makan roti bersama dengan saudara, ya mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya Bapak Ibu Saudari, banyak orang juga di luar sana, ada kisah-kisah, misalkan seorang artis, ya Bapak Ibu Saudari, dia punya sahabat dekat, lalu kemudian menjadi manajernya, ternyata Bapak Ibu Saudari manajernya menipu dia. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, bahkan Tuhan Yesus sendiri dihianati oleh muridnya. 12 murid itu lingkaran dalamnya Bapak Ibu Saudari. Dia dihianati oleh Yudas, salah satu dari 12 muridnya. Saudara, jadi saudara dan saya tidak perlu naif dalam setiap hidup ini. Di dunia yang telah jatuh di dalam dosa, tidak ada manusia yang sempurna. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan saudara memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi kepada manusia di dalam setiap hidup saudara, sehingga pada akhirnya akan membuat saudara dan saya kecewa. Selama pribadi itu adalah manusia, Bapak Ibu Saudari, jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi kepada manusia. Amin. Karena saudara, ketika saudara menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi kepada manusia, itu akan membuat kita kecewa. Tidak peduli kepada siapapun, anak-anak, orang tua, suami, istri, bahkan bapak pendetamu, Bapak Ibu Saudari. Jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi kepada mereka, dan itu akan membuat kita kecewa. Jangan letakkan kepercayaan absolutmu dan absolutku Bapak Ibu Saudari pada manusia. Tetapi biarlah saudara dan saya meletakkan kepercayaan kita yang paling utama kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Maka kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, perhatikanlah apa yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf. Saudara, mereka membuangnya ke dalam sumur. Ya, di dalam sumur itu banyak orang nggak Bapak Ibu Saudari kira-kira? Ada orang nggak di sumur? Di dalam itu? Nggak ada kan? Ya, itulah simbol kesepian di dalam setiap kehidupan Yusuf. Ketika dia dibuang ke dalam sumur Bapak Ibu Saudari, ya Yusuf mengalami kesepian di situ. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, apalagi yang dilakukan oleh kakaknya? Saudara, mereka menjualnya sebagai budak. Ya, harga dirinya dirusak Bapak Ibu Saudari oleh koko-kokonya, oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya Bapak Ibu Saudari. Dan Yusuf Bapak Ibu Saudari kehilangan harga dirinya karena dia telah dijual sebagai budak. Tadinya mau dihabisi Bapak Ibu Saudari, ya tetapi nggak jadi kan, saudara, lewat cerita itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, ya apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya? Saudara, mereka mencelupkan jubahnya ke dalam darah Bapak Ibu Saudari. Jadi itu simbol benar-benar Bapak Ibu Saudari, reputasi daripada Yusuf itu dihancurkan oleh orang terdekatnya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Jadi ketika dihianati, saudara mungkin saudara dan saya merasakan sumur yang sama seperti Yusuf. Saudara dan saya mengalami kesepian. Saudara dan saya mengalami ketakutan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kehidupan kita semua. Mengapa ya ini terjadi padaku ya Tuhan? Kenapa aku sudah melayani Tuhan, aku sudah percaya sama Tuhan, tetapi kenapa ya orang-orang terdekatku kok kayak gak mengerti? Kok malah mereka yang mengecewakan aku? Kenapa ya Tuhan? Saudara mungkin ada pertanyaan ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, mengapa ini terjadi padaku? Saudara-saudari, perasaan ini wajar. Jangan berpura-pura kuat di hadapan Allah. Bahkan Musa, saudara, Daud, bahkan Yesus sendiri pernah menangis dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, jika hari ini ya saudara datang di dalam hadirat Tuhan, tentunya lewat channel Pastor Deso, dan saudara sedang berada di dalam sumur pengkhianatan seperti yang pernah Yusuf alami, Bapak Ibu, Tuhan itu melihat saudara. Amin. Tuhan melihat kita semua. Tuhan melihat. Dia tidak diam Bapak Ibu Saudari. Dia tidak diam dari jauh sana. Tetapi Tuhan melihat. Dia dekat kepada kita semua. Saudara, dia sedang merancangkan sesuatu dalam kehidupanmu. Sama seperti dia merancangkan sesuatu dalam kehidupan Yusuf. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, inilah yang pertama kita belajar. Ya, pengkhianatan itu tidak terhindarkan dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Saudara, yang kedua, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, bukan perbuatan manusia apa yang dialami oleh Yusuf. Bukan hanya perbuatan manusia saja. Tetapi di balik peristiwa yang dialami oleh Yusuf, ada rancangan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada rancangan Allah. Saudara, bagaimana Yusuf bisa mengampuni dalam setiap kehidupannya? Kalau saudara membaca Kejadian 50 gitu ya, ayat 15 sampai 21, lalu kemudian Kejadian 45 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudari. Saudara, bagaimana Yusuf bisa mengampuni dalam setiap kehidupan? Rahasianya Bapak Ibu Saudari, Yusuf itu mempercayai kedaulatan Allah. Saudara, dia yakin bahwa Allah lah yang memegang kendali penuh atas sejarah kehidupan manusia. Saudara, Yusuf yakin bahwa Allah yang memegang kendali penuh atas kehidupannya. Bahwa dia berdaulat sebagai Allah di dalam setiap kehidupan Yusuf. Dan itulah keyakinan yang dimiliki oleh Yusuf. Bahwa Allah memegang kendali atas hidupnya maupun sejarah kehidupan manusia. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana saudara memandang setiap pengkhianatan di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara menggunakan kacamata daging, saudara akan melihat kakak-kakak itu sebagai pelaku kejahatan. Ya, kalau saudara memandang dengan kacamata daging, ya Bapak Ibu Saudari, saudara akan melihat orang-orang yang pernah mengkhianati saudara sebagai pelaku-pelaku kejahatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Betul ya? Kalau saudara pakai kacamata daging. Saudara, ketika Yusuf melihat Potifar, Bapak Ibu Saudari, ya, justru kan kalau kita baca ini kok Potifar gimana sih? Kayak bodoh banget gitu ya. Kok malah bisa ya Bapak Ibu Saudari, dia dijebak oleh istrinya sehingga yang tadinya dia percaya kepada Yusuf, tetapi dia menjadi Bapak Ibu Saudari seperti seorang algojo ya, yang akhirnya saudara membuang Yusuf itu ke penjara atau memasukkan Yusuf itu ke penjara. Saudara, lalu kemudian kalau saudara menggunakan kacamata daging yang dialami oleh Yusuf ketika dia dibuang di Mesir itu, saudara, Mesir itu sebagai penjara mungkin kalau saudara masih menggunakan kacamata daging. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ketika saudara menggunakan setiap pengkhianatan itu, setiap perasaan terbuang itu dalam setiap hidup saudara, kesakitan di dalam setiap hidup, kalau saudara memandang dari kacamata iman, saudara, Yusuf itu melihat bahwa di balik setiap penjara itu ada tangan Tuhan yang mengatur. Ada tangan Tuhan yang memelihara. Di balik fitnah ada Tuhan yang sedang membentuk karakter daripada Yusuf. Dan Yusuf berkata, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya, di dalam Kejadian 50 tadi, kamu memang merencanakan kejahatan
tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara perhatikanlah perbedaannya. Karena di sana dikatakan manusia merencanakan, kamu memang merencanakan kejahatan. Jadi saudara memang di sana, saudara manusia itu merencanakan jahat. Tetapi manusia itu tidak berkuasa. Ya, walaupun mereka merencanakan kejahatan di dalam kehidupan Yusuf, tetapi mereka tidak berkuasa atas kehidupan Yusuf. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saudara, lalu ditulis lagi di sana, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Allah mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudari, Yusuf meyakini bahwa saudara yang mengerjakan semua itu dalam setiap kehidupannya. Walaupun tadi manusia sudah merencanakan kejahatan, tetapi manusia itu tidak berkuasa. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Allah itu berkuasa mutlak. Itulah kedaulatan Allah. Yusuf percaya kepada kedaulatan Allah. Saudara, dia percaya bahwa Allah itu mereka-rekakan yang baik dalam setiap kehidupannya. Karena Allah memiliki kekuasaan yang mutlak, ya, daripada kehidupan manusia, apalagi saudara-saudaranya pada saat itu. Saudara pernah lihat permadani dalam setiap hidup saudara? Pernah lihat permadani Bapak Ibu Saudari? Ya, saudara mungkin punya permadani yang indah di rumah saudara. Ya, saudara, jika kita melihat dari bawah permadani itu Bapak Ibu Saudari, apa yang saudara lihat di permadani itu Bapak Ibu Saudari? Gambarnya indahkah? Rajutannya indah nggak Bapak Ibu Saudari? Kalau saudara lihat dari bawah. Bapak Ibu Saudari, seringkali ketika kita, saudara melihat permadani yang indah, saudara, jika kita melihatnya dari bawah, itu melambangkan perspektif manusia, ya. Saudara, yang terlihat biasanya hanya benang kusut. Ya, kalau kita melihat permadani itu dari bawah, karpet lah, anggaplah Bapak Ibu Saudari. Kita lihat dari bawah itu, saudara, itu hanya seperti benang kusut. Nanti ada kayak rajutan-rajutan di bawah itu kayak simpulnya mati gitu, nggak beraturan Bapak Ibu Saudari. Dan ada sebuah warna atau mungkin beberapa warna yang kayak kusut gitu ya, kayak berantakan Bapak Ibu Saudari. Kalau kita lihatnya dari bawah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, jika kita melihatnya dari atas, dari perspektif Allah, saudara, semua benang kusut itu membentuk gambar yang indah. Amin. Saudara, semua benang yang kusut itu membentuk gambar yang indah kalau saudara melihatnya dari atas, dari perspektif Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, pengkhianatan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita semua, mungkin itu seperti benang kusut itu, ya, seperti permadani yang kita lihat dari bawah tadi. Tetapi ingat, sedang ditenun Bapak Ibu Saudari oleh Tuhan untuk menjadi mahkota kemuliaan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, saudara, walaupun saudara melihatnya seperti benang kusut kehidupanmu hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, percayalah bahwa saudara dan saya sedang ditenun oleh Tuhan supaya hidupmu menjadi mahkota kemuliaan bagi saudara dalam setiap hidup saudara secara pribadi-pribadi, asalkan kita semua tidak jatuh ke dalam kepahitan. Amin. Jangan jatuh dalam kepahitan. Jadi siapa yang masih kepahitan pagi hari ini, ampuni saudaramu. Ampuni orang-orang yang pernah melukaimu, siapapun mereka. Ya, saudara, kepahitan itu tidak membuat kamu makin sehat. Tetapi kepahitan itu malah Bapak Ibu Saudari seperti racun. Ya, yang diam-diam Bapak Ibu Saudari, saudara yang, ya, saudara berharap orang lain mati dalam hidup saudara, tetapi saudara sendiri yang lama-kelamaan saudara mati. Kalau saudara menyimpan kepahitan, itu seperti racun Bapak Ibu Saudara. Maka saudara harus lepaskan kepahitan. Amin. Jadi jemaat-jemaat di channel Pastor Neso, saudara-saudari yang ada di tempat ini, kalau masih ada kepahitan, lepaskan pengampunan kepada siapapun mereka. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, jadi saudara, kalau kita belajar dari Yusuf tadi, ya, jadi bukan sekedar perbuatan manusia apa yang dialami, tetapi ada rancangan Allah. Dan tadi kita telah belajar dari kacamata iman dan juga lewat kacamata daging. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, yang berikutnya kita belajar untuk melepaskan hak untuk membalas dendam. Ketika saudara-saudara Yusuf ketakutan Bapak Ibu Saudari, ya, jadi setelah Yakub mati, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara Yusuf itu ketakutan. Mereka mengira Yusuf akan membalas dendam dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ya, Yusuf menangis dan berkata, jangan takut.
Ya, apakah aku ini pengganti Allah di dalam setiap hidupannya? Bahkan dia tidak berani menghakimi, menghukum saudara-saudaranya. Ya, jadi pada saat itu mungkin saudara-saudaranya Yusuf merasa, oh Yusuf ini baik karena masih ada bapaknya. Ya, tapi pas waktu Yakub meninggal, Bapak Ibu Saudari, ya mereka berpikir jangan-jangan nanti dia mau balas dendam lagi sama kita semua. Tetapi saat itu Yusuf menangis, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak berani menggantikan posisi Allah untuk menghukum saudara-saudaranya itu. Saudara, Yusuf sadar bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi. Amin. Kita pun sama, kalau ada orang-orang yang menyakiti kita semua, saudara jangan menghakimi mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan menghakimi mereka. Saudara, Ibrani 10 ayat 30 berkata, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Itu urusanku, bukan urusanmu. Amin. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 30. Saudara, ayo kita belajar dari Yusuf. Yusuf pun sadar bahwa hanya Allah yang berhak menghakimi. Bapak Ibu, kita pun harus sadar bahwa kita tidak berhak menghakimi orang-orang di sekitar kita. Kita hanya membawa di dalam doa-doa kita kepada Allah. Dan biarlah Allah yang menjadi hakim yang adil itu. Saudara, dialah yang akan membalaskan dalam setiap hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang-orang dekatmu melukaimu, mengkhianatimu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mengadulah kepada Bapamu yang di sorga. Kamu kan putri-putri Allah kan? Amin. Kamu pangeran-pangeran Allah kan Bapak Ibu Saudari. Kita semua kan sebagai anak-anak Allah kan? Betul Bapak Ibu Saudari, mengadulah kepada Bapa kita. Mengadu kepada Bapa kita semua yang di sorga. Nanti Bapamu itu yang akan membela perkara kita. Dialah yang akan membela perkara-perkara saudara. Jadi saudara, daripada saudara mencari pembenaran di hadapan manusia, mendingan Bapak Ibu Saudari kita berseru kepada Allah. Nanti Allah yang jitak orang-orang yang mengkhianati Bapak Ibu Saudari. Ya, Allah yang mengingatkan dalam setiap hidup mereka. Allah yang akan membalaskan Bapak Ibu Saudari. Kalau memang perlu dibalas, nanti Allah sendiri. Amin. Lewat peristiwa hidup, lewat penyakit, lewat kegagalan juga orang-orang tersebut dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ayo jangan menghakimi lagi. Amin ya saudara. Lalu kemudian saudara, Yusuf juga tidak balas dendam dalam setiap hidupannya. Dia bukan hanya tidak menghakimi, tetapi dia juga tidak membalas dendam. Ya, saudara, Yusuf menunjukkan bahwa dia telah menyerahkan haknya kepada Tuhan. Ya, Yusuf menyerahkan Bapak Ibu Saudari, padahal dia punya kekuasaan pada saat itu. Berapa banyak orang-orang berkuasa kalau disakiti, ya ada yang kontra, tiba-tiba besoknya hilang Bapak Ibu Saudari, nggak ada lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, atau mungkin ditakut-takutin, ya Bapak Ibu Saudari, dikirim nanti orang-orang yang berbadan besar-besar untuk datang ke rumahnya, lalu kemudian diintimidasi. Padahal ya Bapak Ibu Saudari, Yusuf itu pada saat itu saudara punya kekuasaan, tetapi dia saudara tidak balas dendam dalam setiap hidupannya. Dia melepaskan hak untuk membalas dendam. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, bagaimana cara kita melepaskan hak untuk membalas dendam ini? Berhentilah untuk mengulang-ulang cerita saudara. Berhenti mengulang-ulang cerita lukamu. Berhenti Bapak Ibu Saudari untuk mengulang cerita luka dari masa lalu saudara. Jangan di replay ya ke dalam pikiran saudara setiap hari, setiap malam. Jangan saudara replay itu. Jangan saudara ulang-ulang. Aduh, dulu dia begini, dulu dia begitu, dulu orang ini begini. Ya, jangan saudara mengulang-ulang cerita lama saudara. Berhenti untuk mengulang-ulang cerita lukamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, berdoalah untuk orang itu. Daripada saudara replay setiap pikiran di dalam pikiran saudara, mendingan saudara setiap malam saudara berdoa. Setiap pagi saudara berdoa untuk orang itu. Ya memang ini sulit Bapak Ibu Saudari ya. Saya ngomong juga gampang kan, tapi kalau prakteknya Bapak Ibu Saudari belum tentu kita bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita harus bisa. Amin. Walaupun itu sulit Bapak Ibu Saudari, tapi ini adalah kuncinya. Saudara doakan kebaikan bagi mereka yang pernah menyakiti saudara. Walaupun gak mudah ya Bapak Ibu Saudari. Saat Bapak Ibu Saudari mendoakan musuh dalam hidup saudara, hatimu akan dilepaskan dari setiap belenggu-belenggu kepahitan. Yang setuju katakan amin. Inilah yang kedua. Saudara,
saya mau mengajak kita semua, ingat ya, bukan perbuatan manusia, tetapi ada rancangan Allah yang terjadi dalam setiap kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, kalau kacamata iman itu melihat tangan Allah di balik setiap tangan manusia. Walaupun manusia itu pengen berbuat jahat, merancang yang jahat dalam hidup kita semua. Tapi saudara, karena kita menggunakan kacamata iman, kita akan selalu melihat bahwa tangan Allah itu selalu bekerja di balik tangan manusia. Jadi saudara, ketika saudara dihianati, ya otak saudara kan akan bekerja seperti detektif, Bapak Ibu Saudari. Betul nggak? Saudara cari siapa pelakunya sampai ketemu. Ya Bapak Ibu Saudari ya. Makanya kan ada tuh ya, kalau di media sosial, istrinya bawa handphone, dia video suaminya lagi selingkuh, Bapak Ibu Saudari. Di videoin, dibuat viral. Atau sebaliknya, suami juga demikian, di videoin. Ya, kita jadi seperti detektif, kita taruh Bapak Ibu Saudari. Ya pokoknya aplikasi-aplikasi seperti detektif, Bapak Ibu Saudari. Kita taruh di mobil itu diam-diam gitu ya, Maps-nya atau apa tuh namanya, Bapak Ibu Saudari. Kita ngecek posisi istri kita di mana, kita cek posisi suami kita di mana, Bapak Ibu Saudari ya. Kita taruh sampai seperti itu. Ya, kalau kita udah nggak bisa telepon, nggak bisa video lagi, kita taruh diam-diam, nanti kita datangin diam-diam, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, ketika saudara dihianati, otak kita tuh seperti itu. Kita akan bekerja seperti detektif, Bapak Ibu Saudari. Kita mencari siapa pelakunya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudari? Ya, kita cari. Dan mengapa dia tega melakukan itu? Saudara, tetapi Yusuf itu menghentikan investigasi manusia itu. Saudara, dia tidak menginvestigasi siapa yang punya motivasi yang waktu itu pengen membuang saya ke sumur. Yusuf nggak seperti itu sama saudara-saudaranya. Ya, di antara ke-10 saudaranya itu siapa yang punya motivasi membuang saya waktu itu ke sumur? Ya Bapak Ibu Saudara, dia tidak menginvestigasi itu. Tetapi dia berkata, memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah merekarakakan untuk kebaikan. Saudara, manusia itu seringkali melihat proses, ya, ada pengkhianatan di situ, ada penjara, ada fitnah, dilukai, ya, dihianati dalam setiap hidup saudara. Manusia itu kan seringkali melihat prosesnya saja. Tetapi di iman itu, saudara, kita melihat produk akhir. Ya, kalau saudara beriman, saudara sedang melihat produk akhirnya. Bukan di prosesnya saja, tetapi di produk akhirnya. Saudara melihat bahwa akan ada keselamatan bagi banyak orang. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara melihat setiap peristiwa-peristiwa hidup itu dalam hidup saudara. Ketika saudara beriman, maka keselamatan banyak orang itu lebih penting daripada saudara hanya kita menuduh-nuduh orang. Kalau saudara ada orang yang menyukai kita semua, saudara kita berdoa untuk keselamatan jiwa orang tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, dan tentunya untuk kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu Amsal 19 ayat 21 juga mengatakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, percayakan kepada keputusan Tuhan. Walaupun saudara banyak rancangan di hati saudara, saudara seperti nggak terima, saudara dihianati dan lain sebagainya, saudara, biarlah keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Percayakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Daud itu ketika dia diludahi, ya, dia dikutuk oleh Simei, ya, ada perempuan atau mungkin ada satu tokoh di situ, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Samuel 16 ada seorang bernama Simei, ya, dia mengutuki Daud, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud lagi berjalan sama pasukannya, tapi dikutuki oleh Simei itu. Dan Daud berkata, Bapak Ibu Saudari, biarkanlah dia mengutuk, sebab mungkin Tuhan yang menyuruh dia. Saudara, Daud tidak membalas, Bapak Ibu Saudari. Dia percaya ya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, bahwa Tuhan sedang mengajari Daud untuk memiliki kerendahan hati dalam setiap kehidupannya. Saudara, mungkin saat ini saudara bertanya, Tuhan, mengapa engkau diam ketika aku disakiti? Saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak diam. Ia sedang menulis cerita yang lebih besar dari setiap luka yang kita alami. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Seperti seorang ibu yang membiarkan anaknya, Bapak Ibu Saudari, divaksin. Saudara pernah, saudara membiarkan anak saudara divaksin, disuntik, Bapak Ibu Saudari. Ya, walaupun anaknya menangis, Bapak Ibu Saudari, tetapi ibunya tahu bahwa vaksin itu perlu.
penting buat anaknya supaya besok-besok tidak sakit lagi walaupun nangis pada saat itu. Nah saudara, seperti itulah saudara, Tuhan itu tahu yang terbaik buat saudara. Saudara-saudari yang terkasih, rasa sakit yang saudara alami saat ini itu seperti vaksin rohani bagi kita semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan hidupmu dan hidupku dari keegoisan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, dan tentunya untuk mempersiapkan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain yang akan mengalami hal yang sama. Satu ketika ada orang datangnya, ini kalau ada ibunya, Bapak Ibu Saudari, saya nggak cerita nama ibunya ya, tetapi peristiwanya saya akan cerita. Itu namanya etika pelayanan. Ya, jadi satu ketika ada orang kontak kepada kami, Bapak Ibu Saudari, seorang perempuan, Bapak Ibu Saudari, seorang ibu. Tapi kisahnya, ya istri saya, Bapak Ibu Saudari, saya dengar dari istri saya ya. Jadi dia ketika dia sharing, Bapak Ibu Saudari, saudara dia memiliki rumah tangga, ya, memiliki suami, lalu kemudian udah bertahun-tahun mungkin tidak diberikan keturunan, tapi puji Tuhan pada akhirnya diberikan keturunan sampai 2 anak, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian saudari yang kasih oleh Tuhan, singkat cerita suaminya ini, saudara, dia lari dari rumah, kabur dari rumah, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, ya. Tapi sebelum kabur, Bapak Ibu Saudari, yang membuat menarik adalah si suami itu meminjam uang, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin kepada bank atau kepada, ya Bapak Ibu Saudari, orang yang bisa memberikan pinjaman uang, dan ya mungkin ada sertifikat yang ditaruh di sana atau seperti apa gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudari, sekitar berapa ratus juta. Setelah dia meminjam uang Bapak Ibu Saudari, suaminya kabur Bapak Ibu Saudari. Beberapa waktu kemudian suaminya kabur. Ya Bapak Ibu Saudari, istrinya ditinggal, anak-anaknya ditinggal. Saudara, ibu ini mengalami ya bagaimana rasanya disakiti, dihianati oleh suaminya. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudari, peristiwa-peristiwa ini nyata. Saya aja sebagai suami tidak pernah punya pikiran seperti itu. Oh nanti setelah saya minjam uang, ya nanti saya kabur Bapak Ibu Saudari. Tapi ada kisah-kisah seperti itu. Dan lukanya Bapak Ibu Saudari seringkali yang membuat kita semua merasa sakit kan. Tapi ingat, saudara, rasa sakit yang kita alami saat ini, itu seperti vaksin rohani. Untuk menyelamatkan kita dari keegoisan. Untuk mempersiapkan saudara lebih kuat, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain kelak yang akan mengalami hal yang sama. Tuhanlah pembela setiap kehidupan kita semua. Dan Tuhanlah pembela ibu itu ya. Bapak Ibu Saudari, kalau ibu itu nonton, Tuhanlah pembela ibu. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi jangan biarkan rasa sakit ya akhirnya meracuni setiap kehidupan kita semua. Ya, dalam setiap hidup saudara. Saudara, ketika kita memiliki iman yang sejati, iman sejati itu tidak bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi iman sejati itu bertanya, apa yang Engkau ajarkan padaku melalui ini ya Tuhan? Apa yang Tuhan rindu ajarkan? Ya Bapak Ibu Saudari, itulah iman yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, mari. Saudara, mengapa kita begitu sulit untuk mengampuni? Karena kita berpikir mengampuni itu berarti membiarkan mereka lolos. Kan gitu Bapak Ibu Saudari, maka kita sulit mengampuni. Namun dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudari, mengampuni bukanlah membiarkan mereka lolos. Tetapi saudara mengampuni itu, saudara menyerahkan mereka kepada hakim yang tidak pernah salah. Hakim yang tidak pernah bisa dibayar Bapak Ibu Saudari. Seperti hakim di manusia ini kan ya. Siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya duit, itulah yang menang di pengadilan Bapak Ibu Saudari. Itu di negeri yang jauh sana ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudari, kita mempercayakan kepada hakim yang adil. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, itulah ketika saudara mengampuni, bukan saudara yang balas. Biarkan saudara serahkan kepada hakim yang tidak pernah salah Bapak Ibu Saudari dalam menilai, menakar segala sesuatu dalam kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika saudara memendam dendam, siapa yang tidurnya gelisah Bapak Ibu Saudari? Kita kan, bukan orang di sana kan Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau kita pendam itu dendam dalam hidup saudara. Saudara, yang tidurnya gelisah bukan orang yang kita dendami, dia gelisah di sana. Kita sendiri yang gelisah Bapak Ibu Saudari. Siapa yang darah tingginya naik Bapak Ibu Saudari? Ketika saudara menyimpan dendam, bukan orang di sana. Kita yang darah tingginya naik, betul nggak Bapak Ibu Saudari?
Kita sendiri. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Saudara, siapa yang kehilangan sukacita? Bukan orang di sana, kita. Ya, yang kehilangan sukacita. Mungkin orang yang menyakiti saudara mungkin sudah tidur nyenyak Bapak Ibu Saudari dan melupakan perbuatan mereka. Saudara, dendam itu adalah racun yang saudara minum sekali lagi, tetapi saudara berharap orang lain yang mati. Padahal saudara sendiri yang minum tiap hari itu racun itu. Dan saudara berharap dia mati, Tuhan dia mati itu. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal kita yang akan mati karena saudara dan saya menyimpan dendam. Maka saudara lepaskan, ampuni, katakan amin. Sebab dengan mengampuni Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya ya tidak membebaskan mereka, tetapi saudara membebaskan diri saudara sendiri dari penjara kepahitan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, bagi saudara yang mau melepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan saat ini juga. Bawa dalam doa saudara, Tuhan aku mengampuni, sebut nama orang itu, siapapun mereka. Ya, saudara, pengampunan adalah kunci yang membuka pintu penjara hati kita semua. Dan tahukah saudara, kita ini adalah tahanan pertama yang keluar dari penjara itu. Dan kita bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Inilah di bagian yang kedua saudara diingatkan. Bukan perbuatan manusia tetapi ada rancangan Allah. Dan saudara di bagian yang ketiga, saudara ada berkat di balik pengkhianatan. Bapak Ibu, salah satu berkat terbesar dalam kehidupan Yusuf itu adalah pemulihan hubungan keluarganya. Meskipun Bapak Ibu Saudari Yusuf itu telah dijual, saudara Yusuf tidak membiarkan keluarganya hancur. Dia malah Bapak Ibu Saudari memelihara mereka di Mesir. Ya, selama masa kelaparan Bapak Ibu Saudari, Yusuf Bapak Ibu Saudari benar-benar ya memelihara setiap abang-abangnya, kakak-kakaknya, keluarga besarnya selama masa kelaparan. Saudara, Yusuf tidak membiarkan keluarganya hancur. Dan saudara, ketika Yusuf berkata, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Ya, dalam Kejadian 50 ayat 21 tuh Bapak Ibu Saudari, ketika saudara-saudaranya takut, tetapi Yusuf tidak, ya Bapak Ibu Saudari mendendam kepada mereka. Ini adalah gambaran kasih Allah yang akan memelihara kita sekalipun kita telah berbuat dosa terhadapnya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, berkat yang lebih besar dari jabatan sebagai Perdana Menteri dalam kehidupan Yusuf adalah hati yang damai. Hati yang damai Bapak Ibu Saudari. Jadi Yusuf itu tidak menderita sakit hati. Dia bebas dari sakit hatinya. Bapak Ibu, kepahitan itu sekali lagi adalah penjara yang lebih kejam ya dari penjara Mesir Bapak Ibu Saudari. Orang yang pahit mungkin terlihat kaya di luar, mungkin terlihat tersenyum di luar. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau orang itu pahit dari hatinya, saudara, maka hatinya akan miskin. Hidupnya akan gelisah setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah kepahitan. Lebih kejam ya daripada penjara Mesir. Maka jangan simpan kepahitan, lepaskan itu. Dan pengampunan itu adalah kunci untuk membuka pintu penjara hati saudara. Amin. Saudara, jika saudara bergumul dengan pengkhianatan seseorang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari, Tuhan berjanji untuk memulihkan kehidupan kita semua. Amin. Saudara, Allah sanggup memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Dia sanggup memberikan kekuatan untuk saudara dapat move on. Ya, jika hubungan itu tidak sehat, ya untuk dipertahankan Bapak Ibu Saudari. Ayo, walaupun saudara mungkin ya dalam kehidupan pernikahan saudara mungkin sudah ada yang retak, sudah ada yang hancur Bapak Ibu Saudari, berantakan, sudah bercerai dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak mengajarkan untuk bercerai, tetapi dalam dinamika hidup manusia ada saja mengalami perceraian, ya ditinggalkan dan lain sebagainya. Saudara, Allah sanggup memulihkan hubungan-hubungan kita yang retak itu, yang hancur itu. Saudara mungkin yang tadinya tidak bisa move on, saudara dia sanggup ya Bapak Ibu Saudari memulihkan saudara sehingga saudara bisa move on ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan berjanji, selain Tuhan berjanji untuk memulihkan kita, Dia berjanji untuk membebaskan kita. Saudara akan merasakan kebebasan sejati ketika saudara berkata, Tuhan, aku mengampuni orang tersebut. Sebutkan namanya ya Bapak Ibu Saudari. Tuhan, aku melepaskan mereka. Aku menyerahkan keadilan kepadamu saja. Kaulah hakim yang adil. Makanya berlarinya bukan kepada manusia. Gak perlu curhat sana sini.
Ya Bapak Ibu Saudari, saudara berlarilah kepada Tuhan. Nanti hukum yang adil itu saudara dari sorga nanti, yang akan menyentuh setiap pribadi-pribadi yang saudara doakan. Ya bukan artinya kita Tuhan balas langsung orang itu ya Tuhan, bukan begitu ya Bapak Ibu Saudari. Dia jahat sama aku Tuhan, Tuhan yang balas ya Tuhan. Enggak begitu Pak Bu ya. Kita mendoakan supaya yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan tahu bahwa situasi-situasi dalam hidup saudara membuat saudara terluka seperti Yusuf. Ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, saudara akan mengalami pemulihan, saudara akan mengalami pembebasan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah berkat di balik pengkhianatan. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari, salah satu berkat terbesar dalam kehidupan kita adalah melihat orang yang pernah menyakiti kita. Saudara, kini duduk ya bisa bersama-sama dengan kita di meja makan. Ya Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita telah cukup kuat untuk dapat mengampuni. Satu ketika kalau ada orang yang pernah menyakiti saudara, dia duduk satu meja dengan saudara. Bapak Ibu Saudari, tidak ada lagi perasaan benci ya dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita telah cukup kuat ya untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudari, itulah berkat terbesarnya. Yusuf tidak lagi melihat kakak-kakaknya sebagai penjual budak, tetapi Bapak Ibu Saudari, Yusuf melihat kakak-kakaknya sebagai alat pemeliharaan Allah dalam kehidupan Yusuf. Nggak mudah loh Pak Bu. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf ini saya tahu tidak mudah. Saudara, tetapi ketika saudara-saudaranya itu mulai melihat, Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara melihat ada pelaku pengkhianatan di dalam setiap hidup saudara sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter saudara, maka saudara tidak akan lagi menjadi korban. Ya, saudara tidak lagi menjadi korban. Saudara adalah pemenang. Saudara tahu bahwa di balik kepahitan-kepahitan itu Allah sedang merajut sesuatu dalam hidup kita semua. Amin. Seperti permadani tadi. Saudara, maka pemulihan hubungan itu bukan berarti saudara melupakan masa lalu, tetapi saudara memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi pemulihan hubungan bukanlah tentang melupakan, tetapi Bapak Ibu Saudari tentang tidak lagi mengingatnya. Dan penghukuman itu bukan saudara yang menghukum, bukan saudara dan saya membalas, biarkan Tuhan yang membalas. Ya, biarkan dalam hukum keadilan Tuhan saja. Bapak Ibu Saudari. Saudara, berkat pembebasan dari kepahitan ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, keluargamu dipulihkan. Hatimu dimerdekakan Bapak Ibu Saudari. Saudara, berkat terbesar yang Yusuf terima bukanlah jabatan Perdana Menteri, melainkan hati yang damai sejahtera ya dalam setiap kehidupannya. Saudara, tanda bahwa saudara telah dibebaskan dari kepahitan dalam hidupmu. Saudara dapat berbicara tentang luka itu tanpa emosi, ya, tanpa negatif, ya. Kadang kita kan punya emosi negatif yang meledak-ledak, ya. Saudara, kita dapat berbicara dengan hati yang tenang ketika kita menghadapi luka itu atau kita lagi berbicara. Itu tanda kita sudah dibebaskan dari kepahitan. Dan ketika saudara bertemu dengan orang itu, saudara tanpa rasa sakit lagi yang menusuk di hati saudara, biasa saja jadinya. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, tanda saudara dibebaskan dari kepahitan, saudara mulai berdoa buat orang tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari, untuk kebaikan mereka dengan tulus Bapak Ibu Saudari. Saudara juga dapat berhenti menjadi korban dalam cerita saudara dan mulai menjadi pemenang ketika saudara dibebaskan dari kepahitan. Itulah beberapa tandanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari ya. Tahukah kita bahwa kepahitan itu memiliki gejala fisik Bapak Ibu Saudari? Kadang tekanan darah itu bisa naik, saudara jadi susah tidur, ya imun kita jadi turun Bapak Ibu Saudari. Jadi kepahitan itu seperti kanker bagi jiwa kita yang merusak seluruh tubuh kita Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mujizatnya adalah ketika saudara memilih mengampuni, nah Tuhan memberikan saudara minyak ya sukacita dalam setiap kehidupan saudara. Ya, diberikan minyak sukacita itu ganti kain kabung dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan memiliki tidur yang nyenyak. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara akan memiliki sukacita yang tidak tergantung pada situasi dalam setiap hidup saudara. Dan Yusuf adalah bukti yang hidup. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi pengkhianatan tidak harus Bapak Ibu Saudari kita harus balas dendam terhadap pengkhianatan itu. Pengkhianatan itu tidak harus Bapak Ibu Saudari mengakhiri ya hidup saudara lalu kemudian saudara mati ya bundir dan lain sebagainya. Justru pengkhianatan bisa menjadi awal
dari kisah terbesar hidup saudara. Saudara akan semakin kuat, ya, berjalan dalam iman saudara kepada Tuhan, tidak mengandalkan manusia, tetap menjadi berkat bagi orang lain, sertai pekerjaan Tuhan, ya. Saudara percayakan semua kepada Tuhan. Saudara, tapi sebaliknya kalau Yusuf memilih pahit, ya, andai kata Yusuf itu memilih pahit, Bapak Ibu Saudara. Ini andai kata, ya. Ya, walaupun cerita Alkitab Yusuf tidak pahit, tetapi andai kata Yusuf memilih pahit, saudara, mungkin yang terjadi dalam kehidupannya sebaliknya. Dia mungkin tetap menjadi budak, Bapak Ibu Saudara, di Mesir. Saudara, dia tidak pernah menjadi berkat bagi keluarganya. Saudara, dia tidak pernah menjadi gambaran Kristus bagi keluarga besarnya, bagi kehidupan orang-orang Mesir di saat itu, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhannya Yusuf memilih mengampuni. Ya, dan akhirnya Yusuf menjadi penyelamat bagi banyak orang. Bukankah saudara rindu di dalam setiap hidup saudara Tuhan pakai hidupmu menjadi berkat, menjadi penyelamat bagi banyak orang lewat hidup saudara? Saudara dan saya diciptakan bukan untuk menjadi korban, katakan amin. Ya, yang amin-amin berarti masih di sana, ya Bapak Saudari. Saudara dan saya diciptakan bukan menjadi korban, tetapi saudara diciptakan untuk menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat. Jadi Bapak Ibu Saudari, kepahitan itu membuat saudara hidup di masa lalu, tetapi pengampunan membuat saudara melangkah ke masa depan. Dan masa depan bersama dengan Tuhan selalu lebih indah daripada masa lalu tanpa Tuhan. Bapak Ibu, mari, ya, biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan bahwa kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa pengkhianatan adalah bagian dari kehidupan di dunia yang rusak itu. Tetapi itu bukan akhir dari cerita hidupmu. Amin, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, don't give up. Jangan menyerah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Saudara, pengkhianatan adalah bagian dari kehidupan di dunia yang sedang rusak ini, atau yang sudah rusak. Tetapi itu bukan akhir dari cerita hidup saudara. Saudara berharga di mata Allah. Amin, ya, katakan kepada jiwamu, kepada dirimu, aku berharga di mata Allah. Sekalipun saudara ada orang yang membuang saudara, mengkhianati saudara, membuat saudara seperti barang yang tidak berharga, tetapi saudara dan saya berharga di mata Allah, Pak, Bu. Amin. Haleluya. Saudara, kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa Tuhan sanggup mengubah rencana jahat manusia menjadi rencana indah di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, walaupun manusia itu punya rencana jahat buat hidupmu, memanfaatkanmu, menjelekkanmu di belakang, ya Bapak Ibu Saudari, membuat cerita bohong di belakang saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan sanggup mengubah rencana jahat manusia itu menjadi rencana indah, Bapak Ibu Saudari. Amin. Dan yang ketiga, saudara telah belajar tadi, lewat kisah Yusuf mengajarkan kita bahwa kepahitan hanya akan merusak kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, jalan satu-satunya menuju kemerdekaan adalah pengampunan. Amin. Saudara bayangkan, ya, Indonesia, Malaysia, Singapura pernah dijajah kan? Ya, Hong Kong itu juga pernah dijajah, Bapak Ibu Saudari, ya. Saya nggak tahu kalau Hong Kong, ya. Tetapi kita nih Indonesia katanya kan pernah dijajah. Lalu di dalam buku sejarah yang kita pahami, yang kita baca, yang kita belajar dulu, saudara, Indonesia, Malaysia itu kan pernah dijajah. Ya Bapak Ibu Saudari. Coba kalau Indonesia dan Malaysia selalu mengingat penjajahnya, Bapak Ibu Saudari. Wah, tidak akan ada hubungan dengan Belanda, dengan Jepang yang baik. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan Inggris misalkan. Ya tidak akan ada hubungan yang baik. Selalu diingat-ingat, wah itu company itu penjajah itu dulu tuh. Ya, tapi berapa banyak orang-orang hari-hari ini kalau main sepak bola, Bapak Ibu Saudari, Piala Dunia, Piala Eropa, ya itu jatuh cinta sama permainan sepak bola Belanda, Bapak Ibu Saudari. Itu tandanya kita sudah mengampuni. Karena mengampuni itu adalah jalan menuju kemerdekaan. Amin. Jangan ingat-ingat si penjajah itu, Bapak Ibu Saudari, ya. Haleluya, 31 bulan 8 Malaysia merdeka, puji Tuhan. Oh, 31, ya tanggal 31 Agustus berarti, ya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ayo ampuni, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara hanya pahit, itu akan merusak hidup saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak saudara di akhir sesi ini, tuliskan nama-nama orang yang pernah menyakiti saudara.
Ya, saudara tuliskan itu di selembar kertas. Lalu kemudian saudara bacakan doa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mengampuni dia karena Engkau telah mengampuniku. Aku menyerahkan keadilan di tangan-Mu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, setelah saudara berdoa seperti saudara robek kertas. Amin ya. Robek kertasnya. Dan mulailah melihat tangan Allah dalam setiap kesulitan kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya. Mulailah melihat tangan Allah dalam setiap kesulitan saudara. Lihatlah Bapak Ibu Saudari, setiap rajutan-rajutan Allah di tengah-tengah masalah itu. Saudara jangan tanya lagi mengapa ini terjadi Tuhan dalam hidupku. Tetapi tanyakan Bapak Ibu Saudari, apa yang ingin Tuhan bentuk dalam hidupku melalui peristiwa ini. Amin ya. Kalau saudara tertegur, puji Tuhan. Ya, kalau firman ini, pesan ini bagi saudara dan saya, puji Tuhan. Berarti itu berkat kekal, berkat rohani yang luar biasa bagi saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, mari saudara yang terkasih, saya mau mengajak saudara dan saya berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau sendiri telah dikhianati dan ditinggalkan. Engkau mengerti rasa sakit yang kami juga alami dalam hidup kami. Hari ini kami datang membawa setiap luka hati kami. Dan kami memilih untuk mengampuni. Seperti Yusuf mengampuni. Saudara bisa sebutkan nama orang-orang yang pernah menyakiti saudara. Tuhan, aku ampuni orang ini. Aku ampuni pribadi ini. Dalam nama Yesus. Ya, saudara ampuni mereka. Ya Bapak Ibu Saudari. Tuhan terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami boleh mengampuni setiap mereka semua. Mereka yang pernah menyakiti setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami lepaskan pengampunan itu. Dan kami percaya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi setiap hati dan jiwa kami. Roh Kudus memampukan kami semua untuk kami dapat mengampuni setiap pribadi-pribadi itu. Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Lepaskanlah kami semua dari kepahitan dan berilah kami hati yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Biarlah Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang memelihara engkau, Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati. Diberkatilah setiap hidup saudara. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah jiwamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu diberkati oleh karena Tuhan. Mertuamu, menantu-menantumu diberkati. Cucu-cucumu diberkati oleh karena Tuhan. Opa omamu, kakek nenekmu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah bisnis usahamu Tuhan rahmati, Tuhan berkati di dalam setiap hidup saudara. Tuhan selalu membukakan jalan berkat-Nya. Tuhan merahmati setiap kehidupan bisnis saudara. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaanmu. Lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati setiap masa depanmu. Masa depanmu indah di dalam Tuhan. Dan biarlah apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Diberkatilah hidupmu, biarlah Tuhan tambah-tambahkan berkat jasmani. Terlebih Tuhan tambah-tambahkan berkat rohani dalam setiap hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, Bapak Ibu Saudari bisa tulis ya di dalam kolom komentar. Ya, bersih jiwa, menyegarkan dalam setiap hidup saudara. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara, dimanapun saudara berada. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan dari Malaysia, dari Bali. Tuhan memberkati ya teman-teman semua. Saudara jangan lupa nanti malam kita ada doa malam, ya intimate worship bersama Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi itu akan langsung didoakan seperti ini ya. Setiap Selasa malam. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati lewat channel ini, saudara bisa hadir nanti malam setiap hari Selasa malam dalam program Intimate Worship ya Bapak Ibu Saudari
Di sana nanti Ibu Gembala akan mendoakan jam 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah share channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berbagi gift, berbagi super chat, super thanks, dan lain sebagainya. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari. Saudara, bagi saudara juga yang telah memberikan persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari, ada persembahan syukur hari ini, ada persembahan milik Tuhan atau persepuluhan, ada juga persembahan misi untuk mendukung Bapak Ibu Saudari, rumah misi pengharapan, ya, misi rumah pengharapan di channel Pastor Ndeso. Saudara, jadi di channel Pastor Ndeso ada 3 jenis persembahan. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah memberikan dukungan Bapak Ibu Saudari lewat channel Pastor Ndeso. Tuhan memberkati setiap pemberian-pemberian saudara. Tuhan memberkati setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara selalu berikan dengan tulus lewat channel Pastor Ndeso. Jadi saudara jangan live dulu, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, karena Bapak Ibu Saudari kita perlu belajar dalam setiap hidup saudara untuk menyertai segala pekerjaan Tuhan. Saudara, marilah ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati, bagi Bapak Ibu Saudari yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu bermurah hati, saudara, mari saya mengajak saudara, mari kita sama-sama kita dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita sertai pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Ya, di sisa hidup kita semua, Bapak Ibu Saudari, ya berikan dukungan-dukungan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudari tentunya, ya lewat kehidupan kita semua, maksud saya tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau saudara rindu untuk memberikan dukungan-dukungan, saudara dapat masuk ke bio profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari, atau di profil TikTok saya di kiri atas, atau di deskripsi video YouTube saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu nanti ada BCA atas nama Angelin Magdalena, istri saya, ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberkati pekerjaan Tuhan di channel ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu yang pertama lewat, nanti yang kedua juga bisa lewat Social Bus. Ya, Bapak Ibu Saudari juga ada. Itu di deskripsi, di deskripsi video YouTube juga ada, di profil TikTok saya juga ada. Ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi kami memberikan ada 2 metode. Kalau Bapak Ibu Saudari terberkati dan saudara rindu mendukung pelayanan ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagi saudara mungkin ada yang metode yang lebih praktis, silakan saudara jadi berkat, ya. Mungkin saudara tinggal di luar negeri dan saudara tahu, ya Bapak Ibu Saudari ada metode yang lebih praktis. Tuhan memberkati. Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan milik Tuhan, persepuluhan, ya, donasi, support, kolekte, apapun namanya, untuk pelayanan penginjilan ini. Dan biarlah persembahanmu hari ini boleh menjadi benih iman yang tumbuh, ya, dan jadi berkat kekal yang abadi tentunya. Mari jadilah saluran kasih Tuhan, karena hal ini pun merupakan tanda syukur bahwa Tuhan telah mengubah kehidupan saudara dan saya. Saudara ingat baik-baik, Tuhan itu tidak pernah setengah-tengah memberkati setiap hidup saudara. Ya, Dia memberi yang terbaik dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia berikan nyawanya, Dia berikan kasihnya, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Sekarang Dia memanggil kita semua, saudara, untuk mengembalikan miliknya, tentunya dengan kemurahan hati, dengan ketulusan. Saudara, setiap persembahan yang diajak untuk saudara beri di channel Pastor Ndeso, tentunya ini berbicara mengenai ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberi dengan tulus, ketika saudara memberi dengan sukacita, biarlah Tuhan memakai itu semua untuk membuka pintu-pintu penginjilan, ya, dan membuka gerbang berkat bagi kehidupan kita pribadi maupun keluarga yang kita kasih. Tuhan memberkati, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi God bless you buat kita semua. Saudara, semangat selalu. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk masuk ke grup WA Pastor Ndeso Home dengan gratis, ya Bapak Ibu Saudari, saudara dapat catat nomor saya di deskripsi video YouTube saya. Nah, ya, saudara dapat catat nomornya ada di sana, atau saudara bisa message di TikTok, ya. Nanti saudara tanya, Pastor nomornya berapa, nanti saya akan berikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati. Jangan lupa nanti malam jam 7 malam bersama Ibu Gembala, ya Bapak Ibu Saudari, setiap Selasa malam itu intimate worship atau doa malam. Bapak Ibu Saudari diajak untuk memiliki keintiman dengan Tuhan, sambil saudara tentunya didoakan. Kalau memang ada pokok-pokok doa yang saudara rindu, didoakan dengan tulus, ya Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, nanti kalau misalkan siapa? Ulfa Ahmad gitu, ya. Saudara, kalau kamu mau tahu apa yang ada di dalam channel Pastor Ndeso, tonton dari awal setiap hari supaya kamu juga terberkati, ya. Jadi jangan cuma ngomong ujung-ujung, atau Bapak Ibu Saudari, saudara ujung-ujungnya saudara dengar
Ya, memang harus seperti itu Pak Bu. Kalau bukan kita hamba Tuhan yang mengingatkan, siapa lagi yang mengingatkan umat? Ya Bapak Ibu Saudari, untuk saudara mendukung segala pekerjaan Tuhan. Ya kita sebagai hamba Tuhan, saudara tidak, ya jangan takut kalau saudara sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan umat, ya untuk memberkati, mendukung segala pekerjaan Tuhan. Dan umat pun jangan takut Bapak Ibu Saudari. Kalau memang saudara terberkati, silahkan ajakan ini saudara hidupi. Kalau memang tidak terberkati, saudara cepat-cepat tinggalkan channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari. Itu saja, hidup itu kan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, ada pro, ada kontra, pilihan-pilihan hidup. Ya saudara pengen jadi seperti Adam dan Hawa. Ya saudara mau taat atau mau tidak, itu kembali lagi urusan kita masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi Tuhan memberkati. Buat teman-teman semua ya yang rindu didoakan, saudara juga jangan lupa ya, catat nomor saya, nanti Bapak Ibu Saudari sampaikan nama saudara siapa, lalu dari kota mana, pokok doanya apa. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati kita semua di dalam setiap hidup saudara dan saya. God bless. Ya, biarlah Tuhan memulihkan setiap hidup saudara yang mungkin pagi hari ini juga mengalami sakit. Dalam nama Yesus, biarlah bilur-bilur darah Yesus menyentuh area kepalamu, area tubuhmu yang sedang sakit, in the name of Jesus. Tuhan berikan berkat kesembuhan bagi setiap mereka yang percaya. Terimalah di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudari, saya izin untuk pamit ya dalam setiap hidup kita semua. Ingat yang terberkati, jangan lupa setiap hari saudara punya alarm dalam hati dan jiwa saudara. 7:30 pagi saudara wajib hadir. Amin ya. Saudara setia hadir dalam hidup saudara. Itu alarm yang saudara setel ya dalam setiap hidup jiwamu saudara ya. Jadi ayo sama-sama kita menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam setiap hidup kita semua, kalau memang saudara dan saya rindu terberkati. Karena saya percaya ketika di channel ini, sementara kita duduk diam di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, sementara kita dengar firman Tuhan untuk rindu menghidupinya, saudara, ada kuasa mujizat yang Tuhan hadirkan ke dalam setiap jiwamu ya. Jiwamu dibersihkan, tubuhmu yang sakit boleh disembuhkan. Itu doa saya selalu ya Bapak Ibu Saudari. Biarlah Bapak Ibu Saudari, setiap beban-beban beratmu itu Tuhan berikan kelegaan. Ada jalan-jalan berkat yang Tuhan berikan buat setiap jiwa kita semua. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi shalom buat kita semua. Tuhan memberkati. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. God bless ya. Teman-teman semua yang sudah bersama-sama sampai sejauh ini, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali besok pagi 7:30 dengan saya. God bless. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you ya.